Halo teman-teman, hari ini di kelas saya kedatangan seorang teman yang masih muda tapi sudah membuat konten di YouTube. Channelnya sudah sangat besar, bahkan sudah mendapatkan uang, dapat gaji dari itu. Ya, masih kecil-kecil tapi sudah dapat duit ya, jarang-jarang. Ya, dan ini dia. Jadi ya, apa kabar jadi ya? Baik. Nah, gimana ceritanya kamu bisa kepikiran bikin channel YouTube? Jadi suatu hari aku merekam prank di Roblox. Nah, terus aku upload ke YouTube. Nah, di YouTube aku baru mendapatkan 2 sampai 3 penonton. Jadi aku ya udah pikirannya ini seru juga ya. Tapi ini membutuhkan banyak waktu. Jadi pas aku udah upload video tersebut, aku memikir untuk mengupload lagi terus-menerus. Dulu kamu bikin video pranknya itu kayak gimana pranknya? Prank, ya satu prank yang tidak harus dilakukan di Roblox, online dating. Hah? Ya, Tahun berapa itu? sekitar 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu. Oh, agak ilegal ini. Emang ilegal. Kena catfish ya, bahaya itu ya. Iya, karena aku dapat ide dari Poke, ada YouTuber Roblox, dia suka ngeprank gold digger kan, ada di game butuh Robux. Nah, di pranknya ya aku mendapat inspirasi dari situ. Oh, jadi nonton jadi kepikiran bikin prank kayak gitu? Ya, karena kalau misalnya dia mau yang kena, kalau dilihat sama guidelines-nya bakal kena ban dia. Tapi untungnya enggak ketahuan. Nggak kena banned? Enggak. Oh ya, nama channel kamu apa udah? Nama channel aku Jerial Games. Itu terakhir kalinya aku akan mengubah, nggak bakal lagi. Karena waktu itu dulu pernah ubah? Dulu waktu itu aku buatnya Jerial Roblox, karena aku kan hanya punya game Roblox. Habis itu aku ganti itu ke It's Jerial. Habis itu berapa bulan kemudian Jerial RB, terus balik lagi ke Jerial Roblox, terus ganti ke Jerial Games. Ganti-ganti terus? Iya. Kok jadi ganti-ganti terus? Dari mana kepikiran ganti-ganti terus? Awalnya aku kan mau buat singkat gitu kan biar gampang dihafal. Tapi pas aku lihat konten aku berubah-ubah terus, jadi aku sering berubah terus sampai aku udah lumayan dapat banyak game, aku ganti ke Jerial Games. Sekarang kamu fokusnya ke game apa? Fokus ke game satu, Lego City Undercover, karena aku lihat ada satu orang sampai 75 episode untuk satu playthrough sampai 100%, dan aku lihat itu lumayan sukses di channelnya. Jadi aku kepikiran untuk merekam itu dan mencoba gamenya juga, karena itu juga salah satu game yang aku juga ingin mainkan sejak dulu. Oh, itu gamenya story-nya tentang apa? Story game, tapi setelah 15 chapter story-nya selesai. Tapi karena di beberapa levelnya masih ada karakter yang belum ke-unlock, jadi tujuan kita itu untuk mendapatkan dulu semuanya, terus kalau udah baru kita bisa memainkannya lagi biar dapat 100% semua. Oh, tapi cerita dalam gamenya itu maksudnya gimana? Cuman selesai level-level aja atau apa? Ceritanya ini ada seorang polisi kan. Nah, polisi namanya Chase McCain. Nah, dia habis balik dari suatu liburan dan mengetahui kalau salah satu penjahat terbesar di game itu, Rex Fury, telah kabur dan ingin membuat kejahatan lagi. Jadi tugasnya si Chase McCain ini untuk menangkap dia kembali ke dalam penjara. Oh, story-nya sampai 75 episode ya? Enggak, 15 chapter aja. 15 chapter. Satu chapter itu berapa lama itu kira-kira? Satu chapter aku biasanya rekam 1 jam. 1 jam? Satu chapter 1 jam, 15 jam berarti ya? Iya. Oh, itu gamenya susah nggak mainnya? Nggak terlalu sih, ya tergantung dengan kecepatan tangan aja, karena itu juga ada combat fightingnya juga. Oh, perlu refleks juga ya? Iya. Itu gamenya berat nggak? Berat 50 giga. 50 giga gila.
GTA baru berapa? GTA 100 kayaknya. GTA 5. GTA. Wah, 100 udah hampir setara lah. Berarti setaranya kayak game PS3 ke bawah kayaknya. Ya, 50 giga udah gede itu loh. Iya, udah 2 kali dari game yang aku juga main di PS4 FIFA. FIFA 23 itu 22 giga. Oh, berat juga. Iya. Kamu main ada lag gak? Nggak ada. Nggak nge-lag? Full 60 fps. Wow. Untuk kamu speknya apa aja? Pertama pakai Ryzen 7 5700X. Habis itu RAM-nya kalau nggak salah Corsair DDR4 2x8. Terus SSD-nya Black Widow kalau nggak salah, NVMe SSD 512 GB sama pakai VGA RTX 3050. Oh, lumayan tuh loh. Ya. Lumayan loh. Kamu bikin konten main game, ada gak dukungan dari sesama gamer, konten kreator, ada gak? Pada waktu aku sebelum sampai 1000 subscribers, aku ketemu dengan satu orang Devbot Brothers. Dia waktu itu aku pikir dia lumayan sukses dengan 2000 subscribers kan. Nah, jadi aku kepikiran untuk ikut salah satu challenge-nya di rating Avatar. Dan aku sering minta untuk shoutout dan dia sering kasih aku shoutout, dan sampai aku 100.000 dia tetap mendukung aku sampai sekarang, dan kita udah pernah collab 1 kali. Nggak kepikiran collab lagi? Kepikiran untuk collab lagi si Juli lalu, tapi ya karena kebanyakan di luar kota ya jadi nggak bisa. Terus kalau kamu lihat kan di YouTube itu kan bisa ngeliat statistik viewernya ya. Fans kamu ada gak yang sekali nonton habis itu gak pernah nonton lagi? Ada yang nonton sekali udah nonton terusnya? Ada gak? Itu aku nggak tahu, karena dari total 8 juta penonton di channel aku yang subscribe hanya 90 ribuan. Jadi kalau aku lihat sekitar 94% penonton aku tidak subscribe. Aduh, taruhlah di intronya ya kan. Sebelum kita mulai ya kan, saya harus ingatin dulu. Nyata yang kalian nonton nggak kebanyakan nggak semua subscribe lagi. Ya, justru ide itu dibuat oleh Dream, Minecraft YouTuber. Oh, awalnya dari Dream ya? Iya, awalnya dari Dream. Baru jadi, semuanya ikut? Semuanya ikut juga. Itu fitur lama udah ada atau baru aja? Udah lama. Udah lama? Oh, baru tahu aku loh. Oh ya, saya ngelihat postingan YouTube kamu kebanyakan pakai lagu-lagu yang copyright. Iya. Kamu kena strike gak? Pernah gak? Seharusnya sih enggak. Ada beberapa yang iya, karena mungkin musik kedengaran sama, dan kalau kita lihat dari editannya kan suaranya kan berbeda dengan suara asli. Ada pitch-nya lebih tinggi, lebih rendah. Jadi kalau pitch-nya lebih tinggi, lebih rendah, itu biasanya nggak ketahuan kalau itu dari lagu asli. Jadi biasanya nggak kena copyright. Pitch-nya kamu naikin atau rendahin? Tergantung suaranya. Kalau mau dibuatnya sama pas ya kadang harus ditinggiin, kadang harus direndahin. Oh, kamu atur pitch-nya itu pakai software apa? Software aku pakai KineMaster atau enggak pakai DaVinci Resolve. Oh ya, kamu kan berarti progresnya udah lumayan lama nih, sampai 1000. Udah banyak banget tuh ya. Udah sampai 90 ribu. Nah, pernah nggak kamu lagi progres tengah-tengahnya tiba-tiba stop, nggak ada update lagi, nggak ada nambah views, nggak ada nambah subscriber, ada nggak? Itu pernah. Waktu itu aku ada kepikiran suatu hari untuk stop gitu kan. Udah ya hanya dapat 20-30 views. Sampai pernah di Roblox aku kasih tahu channel aku, sampai ada orang mengejek aku, bilang aku nggak bisa buat thumbnail, nggak bisa buat konten bagus. Nah, jadi aku pernah upload satu video ngasal, fanmade. Aku kira ini nggak bakal laku, tapi ternyata dalam 16 jam udah 1,7 ribu penonton. Jadi itu membuat aku lebih termotivasi untuk mengupload video lebih banyak. Jadi jumlah views sama dengan motivasi. Iya. Ini apa ya, metode untuk konten kreator ya, motivasinya views sama dengan motivasi. Yes.
Iya, karena kan kalau banyak orang menonton kan kita jadi lebih senang kan, jadi pingin banyak orang lebih nonton konten kita lagi selanjutnya. Kamu upload video di YouTube udah berapa lama, dari sejak tahun berapa itu? Udah sejak 2019. Tapi waktu itu mulainya pas 2020 karena waktu itu buat channel ya hanya biar bisa komen aja kan di video-video orang. Nah jadi itulah aku mulai suatu hari yang untuk upload video prank itu. Ada gak tips untuk ngembangin channel? Ngembangin channel? Kalau aku biasanya lihat dari apa yang trending sekarang. Karena video yang membuat aku populer itu kan pas tahun 2020, 2021 lagu 24K Gold itu yang mood itu. Nah itu aku sering lihat trending, dan Savage Love juga oleh Jason Derulo. Jadi aku pernah membuatnya kayak nggak serius sekali, hanya fanmade aja. Nah ternyata itu laku kali. Jadi yang untuk mengembangkannya ya lihat apa yang trending, kalau bisa buat, dan juga sering upload video banyak-banyak. Oh ya, kamu dulu bikin kontennya itu Roblox saja. Iya. Habis itu sekarang udah Lego. Iya. Sebelum transisi ke Lego itu ada main game apa aja kamu? Dulu waktu itu gak banyak karena kan masih pakai laptop. Hanya di situ ada Minecraft trial kan. Ya. Nah, tapi trial itu hanya setiap kali main hanya 1,5 jam. Jadi aku nggak pernah rekam itu karena kan kalau trial kan ngapain gitu, kalau hanya 1,5 jam nggak mungkin. Dan itu kan speedrun belum terkenal kali, jadi belum tahu cara speedrun gamenya. Habis itu aku juga pernah main Mobile Legends waktu itu. Tapi nggak serius sekali, aku pun belum tahu kalau ada rank, jadi aku main klasik aja terus sama teman-teman aku. What the hell? Oh ya, kamu dulu kan main Roblox, habisnya sekarang Lego. Masih ada upload Roblox lagi gak? Roblox setelah aku main sama teman aku kan udah buat grup chat sama teman. Tadi sekarang kan rencananya nanti mau main jam 4:30. Aku mau coba buat konten main The Mimic setengah kapan itu apa sih? Dari kemarin-kemarin saya dengar teman saya ngomongin terus. Itu story game horror. Aku mau main itu pakai itu yang heart rate-nya kelihatan itu, karena kan kalau main game horror kan pasti deg-degan banget. Itu story-nya tentang apa? Dari dulu aku dengar katanya horror banget. Pas aku coba main nggak ngerti aku. Iya, aku waktu itu sering kali dengar juga tentang The Mimic ini. Setiap kali kalau ke Discover Page kan banyak kali lihat The Mimic. Nah, aku jadi hari Minggu kemarin aku coba main sama temen aku. Aku pun juga nggak tahu. Kata temen aku ikutin aja dia. Itu story gamenya tuh tergantung. Aku mainnya yang journal kalau nggak salah, yang chapter 2. Oh, ada banyak. Iya. Aku main di situ kayak sejam 2 jam hanya untuk complete satu level. Padahal menakutkan tapi lucu juga. Itu story-nya kayak mengikuti cerita. Jadi yang aku tahu itu kita harus kabur dari suatu ruangan. Habis itu kita di suatu taman gitu. Kita harus mencari satu anak kayak 3 kali. Tapi setiap kali ketemu mamanya keluar dan mencoba mengejar kita. Nah abis itu kalau udah, aku ingat pas kita udah ketemu anaknya itu 3 kali dan notesnya 12 kali, itu kita masuk kapal bajak laut terus kita perang sama monster gede. Tapi yang lainnya aku belum mainin, jadi hari Minggu kemarin tuh pertama kali aku main. Agak susah dicerna ceritanya. Iya. Oh ya, selama ini kamu main game pernah ngerasain bosan nggak? Soalnya saya selama ini main game, main tak berapa lama habis itu bosan, besoknya nggak ada temen, ya ngapain? Sering, aku pernah main Mobile Legends kan
waktu itu mau plan masuk Mythic kan, Ya. sebelum season reset. Nah jadi main gitu, tapi setelah beberapa pertandingan rasanya bosen kayak gitu-gitu aja, pakai hero yang sama. Nah di Roblox pun aku juga pernah hari Minggu kemarin kita main 5 jam, ada bosennya gitu karena nggak tahu mau main apa, karena kan serunya udah kayak sejam gitu main demi kejar-kejaran. Nah jadi ya sering kali aku menemukan rasa bosan, apalagi main FIFA karena satu kali pertandingan tuh 12 menit dan kalau mau dapat objektif biasanya harus main kayak 15 game. Jadi ada bosennya FIFA mainnya lama juga ya? sama. Tergantung karena bisa dibuat mau satu babak berapa menit. Aku biasanya taruh yang default 6 menit untuk 45 menit. Selain kamu main game ada hobi lain nggak? Hobi lain, aku suka bermain futsal. Aku ikut latihan di sekolah juga di Metodis 2. Terus aku suka bermain skateboard. Aku juga sering main di skatepark, Menteng Skatepark di Medan Raya, Tegar. Oh, kamu bisa main skateboard? Bisa, tapi masih awal-awal, belum bisa oli, belum bisa apa-apa. Saya selama ini punya skateboard di rumah tapi nggak pernah dipakai, nggak ngerti. Cuma taunya maju doang, Iya, belok-belok nggak ngerti. Oh ya, seingat kamu, kamu ada main drum juga ya? Main drum ada. Masih aktif gak? Aktif enggak sih, karena ya pas pindah dari Jakarta ke Medan kan masih pandemi, jadi kan les kan belum bisa. Waktu itu ada les drum online pakai video call. Nah katanya harus ujian, kalau mau ujian harus ulang dari awal, jadi aku stop les karena kan nggak mungkin ujian dari awal kan kalau udah setengah progres, udah grade-nya udah lumayan tinggi. Jadi ya aku stop di situ, tapi aku ketemu juga teman aku di sini main drum. Dia udah lama, jadi ya aku lihat dia main jadi pingin aku main drum lagi. Kamu dulu main drum belajar sama siapa? Waktu itu kan abang aku ada dikasih drum kan, tapi dia nggak pernah main, jadi aku main. Jadi waktu pas 4 tahun, 5 tahun aku main di Purwacaraka dekat rumah aku di Jakarta, main drum gitu. Les selama berapa tahun, paling setahun, abis itu ada berhenti gitu berapa lama. Terus ada pas pas 8 tahun ada les piano di Yamaha sama drum juga di situ. Setelah beberapa tahun stop, terus les lagi. Jadi dapat main, les, stop, main, les, stop lagi. Iya. Jadi sekarang ada kepikir mau les lagi gak? Ada kepingin. Ada di gereja opung aku, bisa pelayanan di situ. Aku rencana mau main di situ. Kamu kan content creator game, jadi kalau pemikiran saya content creator game pasti sering main game. Iya. Gimana cara kamu bagi waktunya sama belajar? Belajar tergantung. Kalau misalnya ada ujian, aku nggak main komputer dulu. Kalau ada tugas ya main lah komputer berapa jam, habis itu ngerjain tugas. Karena pas ujian UH1 belakangan ini aku nggak pakai komputer selama seminggu. Jadi ya tergantung, kalau ada banyak tugas, waktu main komputernya lebih dikit. Kalau dikit tugasnya banyakin waktu komputernya. Waktu masa ujian kamu kan nggak pakai komputer 1 minggu. Ada nggak di video kamu yang komen nggak upload lagi? Kenapa nggak upload lagi? Enggak. Nggak ada. Karena aku biasanya sering update di community post aku kalau nggak ada upload karena ini, ada alasannya kenapa nggak upload, atau aku kasih tahu kalau ada hari ini 2 video di upload gitu. Oh, jadi kamu ada update kasih ke viewers kamu tahu ya? Iya. Waktu kamu awal-awal bikin channel, siapa yang paling dukung kamu bikin channelnya? Tentunya keluarga, karena keluarga kan yang paling dekat kan untuk mensupport channel. Jadi dengan bantuan keluarga, subscribers kan makin banyak. Jadi kalau udah makin banyak, nanti kan mulai upload kan jadi
mulai terkenal gitu, jadi banyak orang nonton dan juga mulai menonton channel dan subscribe ke channel aku dan channel yang lain, karena dengan bantuan orang tua kita jadi dapat lebih kenal dan lebih masuk recommended. Kamu di sekolah kan pastinya teman-teman kamu kenal kamu YouTuber. Pas di kelas kalau ada guru yang sok-sokan bilang kalian nggak kerja jadi hak kalian belajar, ya kan? Ada gak teman kamu yang tiba-tiba bilang, bu ini bu YouTuber bu? Ada gak? Jarang, karena gak semuanya tahu tentang channel aku, karena kan mereka kebanyakannya sekarang kan TikTok kan, lagi nge-scroll. Jadi YouTube udah gak, di kelasku sih udah gak banyak kali sih yang pakai, tapi masih ada beberapa teman yang juga subscribe dan nonton channel aku. Sampai kalau dibilang ada waktu kelas 7 ada dibilang guru bahasa Inggris aku, ada muridnya dulu udah lulus, dia punya channel kuliner. Nah jadi dibilangnya kalau udah dapat berapa juta gitu, 8 juta, 10 juta. Nah jadi biasanya kalau gitu beberapa teman pada liatin aku karena aku juga konten kreator. Jadi pas guru kamu bilang saat itu teman-teman langsung iya betul kali. Kalau kasih tatapan. Iya. Guru kamu yang tahu kamu konten kreator ada dukung kamu gak? Yang kayak cerita ke kelas sebelah atau ke teman-temannya, ke keluarganya, ada gak? Kurang tahu sih, tapi aku taunya pasti dikasih tahu ke beberapa guru lain ya. Karena aku udah pernah 4 kali di recognize guru. Oh. Di recognize-nya kayak gimana? Kayak kamu adiknya ini atau kamu yang punya channel ini ya? Iya, aku pernah waktu kelas 7 pas lagi pelajaran informatika Pak Wedi nanya, kamu punya YouTube channel ya? Aku bilang iya Pak. Kenapa? Ditanyanya udah dapat uang? Aku bilang iya. Terus ditanyanya udah main apa, udah berapa lama. Nah kebetulannya keesokan harinya guru mata aku juga nanya kalau punya channel juga ya. Jadi aku jawab iya. Terus pas masuk kelas 8 ini wali kelas juga nanya aku udah ada channel. Dan awalnya tuh aku kasih tahu ke guru mata aku yang satu lagi tentang channel aku. Jadi ada kemungkinan dia kasih tahu ke guru-guru lain tentang channel aku. Digosipin langsung. Kayaknya. Nanti dibilang sama teman-teman lainnya. Nah, kamu kan konten creator main game ya. Pasti maksudnya ke game. Nah, ada gak kamu ngerasa sekolah perlu kasih dukungan ke anak-anak yang main game juga? Ya, pastinya belajar juga penting. Tapi ya ada gak menurut kamu pentingnya guru untuk kasih kayak aktivitas gitu lah untuk game, kayak e-sport gitu dan semacamnya? Nah iya ada, kamu dengar gak ada kompetisi Mobile Legends di sekolah? Oh iya ada ini. Ada. Ikut? Ya iya ikut. Tim apa? Tim apa? Legend. Nggak tahu, tapi tentunya pas di turnamen itu ceritanya bagus sekali karena di match pertama tim aku kan melawan Papuan Man. Nah di situ kita kalah di babak pertama. Nah terus di babak kedua kita menang. Jadi kan skor kan 1-1 imbang kan. Nah jadi di match terakhir tim kita yang terakhir pulang udah telat 15 menit. Kita buat comeback jadi 2-1. Jadi menurut aku sih kalau banyak murid-murid yang lain pada main, seharusnya dibuatlah kayak kompetisi-kompetisi biar mereka dapat mengembangkan skill mereka. Kalau misalnya mereka udah bagus, mungkin mereka bisa buat konten, main game gitu. Bagus sih bikin e-sport kayak gitu, tapi entah kenapa mereka bikinnya hanya untuk satu game aja, gak bikin ke game lain. Padahal ya yang main game itu kan bukan semua orang, pasti orang lain juga ada. Ya game saya gak ada e-sportnya sih.
Nah, kamu pernah nggak main game terus rasanya jadi makin egois, atau teman-teman kamu lah yang main game terus rasanya makin egois gitu, makin songong gitu? Pernah sih, aku main sama satu temen aku deket di Jakarta. Dia main agak pengkhianat, betray terus. Jadi salah satu kontennya tentang itu juga. Dia main satu game Murder Mystery 2. Dia ngetim dengan satu orang, dengan satu kelompok, terus di betray. Jadi dikalahkan dengan semua timnya. Jadi kayak dia datengin, aku bukan murdernya. Katanya mereka percaya aja, lama-lama. Iya, jadi mereka kumpul di satu tempat. Jadi timnya itu nanti semuanya udah dieliminasi, semua orang yang nggak tim sama satu tim itu. Nah, habis itu pas udah tinggal mereka yang satu tim itu, kan mereka nanti duel kan terakhir. Nah, tapi sebelum itu di betraynya semua, jadi dibunuhnya semua. Jadi dia sendiri yang menang. Oh, diem jadinya? Iya. Oh, silent but deadly berarti ya? Iya. Nah, kamu main game, ada tingkat skill apa aja? Tentunya dengan Mobile Legends kan tim kan, jadi meningkatkan chemistry dengan tim, apalagi dengan teman di kompetisi kan. Nah, habis itu kemampuan skill, kecepatan tangan kalau dalam refleks dan reaksi, dan biasanya membuat aku jadi, karena aku main di komputer, jadi ketik jadi lebih cepat karena kan biasanya kalau main game story dan ada event-eventnya kan harus cepat-cepat ketiknya. Jadi itu melatih aku juga agar ketik bisa cepat. Nah, ada gak hal positif dari main game? Karena kan kebanyakan orang pikirnya main game itu hal buruk aja, dampak buruk aja. Menurutmu ada gak hal positif lagi? Tentunya ada, seperti yang aku bilang kan, kalau mereka main tim game kan melatih kekompakan, jadi mereka makin kompak, apalagi dengan saudara dan teman-teman lain. Tapi dampak buruknya sih juga banyak, bisa kelupaan waktu, kecanduan, dan juga mata bisa rusak. Jadi melatih game ada baiknya, ada buruknya gitu. Ngomong-ngomong soal buang-buang waktu, kelupaan waktu, kamu pernah gak lagi main game, liatnya jam 3 main rasanya bentar aja udah gelap, palingan udah jam 6 main, tiba-tiba udah sepi aja, kamu lihat ternyata udah jam 9. Pernah gak kamu gitu? Pernah, waktu itu aku main di weekend aja. Aku main sama temen aku jam 10 pagi lah, kan pas Sabtu itu kan libur. Nah, jadi kita main berapa lama, tiba-tiba gak kerasa udah jam 4 sore, udah jam 5. Dan kemarin juga gak kerasa, hari Minggu kita main 5 jam straight, gak ada potong-potong. Main game apa kalian 5 jam? 5 jam kita main Murder Mystery 2, Rabbids, The Mimic, Build a Boat for Treasure, ada Mini Cities, ada Evade, banyak. Dan nanti game terus lah? Iya, nanti kita rencana jam 4:30 main sampai jam 8 malam. Enggak. Lagi sama teman. Oh ya, saya lihat ya, konten creator gamer, kebanyakan mereka recordnya itu malam-malam ya. Jadi kamu biasanya recordnya itu jam berapaan? Tergantung, kan kalau aku lihat kan mereka tergantung tipe, mereka orang pagi atau orang malam. Tapi kan kalau malam biasanya orang udah pada tidur, jadi gak ada yang mengganggu kan. Aku lebih sukanya pas sore jam 3, jam 4 gitu, dan lebih sukanya sih agak malam jam 7, jam 8 karena semua habis makan, mau melakukan aktivitas yang lain, jadi hening gitu, pada fokus ke satu aktivitas lain gitu. Kamu rekamnya sore gak pernah lagi main ngomong tiba-tiba suara motor lewat gitu? Karena waktu itu aku main game di Roblox, aku dengar ada yang buka pintu, ada mobil lewat, ada jualan, jadi ya kadang terganggu. Tapi kalau udah punya mikrofon ini kan jadi yang diambil kan suara yang dekat kan, jadi nggak masuk berarti ya? Jadi nggak masuk.
Suara aja nggak masuk, yakin? Suara kadang masuk kan, apa, di kamar kan ada kamar mandi juga. Jadi kadang kalau rekam ada yang di kamar mandi kedengeran suara airnya, tapi nggak kenceng-kenceng kali sih suaranya kedengeran. Oh iya, ngomong-ngomong soal kamu bikin konten, kamu kan rekamnya pas sore-sore. Jadi kamu ngeditnya kapan? Biasanya aku biarin sejam dulu kan, abis main game kan tangan kan pasti capek kan. Ya. Nah jadi nunggu sejam, paling makan atau nonton dulu. Nah habis itu edit video. Aku baru lagi edit video ini, hasilnya tuh 1,5 jam, jadi ngeditnya agak lama sampai berbulan-bulan. Oh jadi kamu satu hari satu konten langsung selesai? Enggak. Tapi kalau kan ada sekolah, rencananya kalau libur nanti Desember rencananya mau setiap 1 hari upload. Jadi biasanya kan hari Senin rekam, edit, upload hari Selasa. Selasanya udah ke-upload, rekam, edit untuk hari Rabu. Rabunya udah ke-upload, rekam, edit untuk hari Kamis dan seterusnya. Jadi setiap hari ada konten. Jadi setiap hari tetap aktif lah? Iya. Tugas kamu nggak pernah ada yang bolong? Enggak. Nggak pernah, selalu lengkap. Karena antara kerjain di sekolah pas udah ada tugasnya kan biasanya dikasih ini kerjain halaman ini, terus gurunya kan diem gitu, yang lain pada kerjain, atau pas pulang sekolah kerjain, terus sisanya bisa main komputer, atau kalau tugasnya dikit kayak udah setengah kerjain sekolah ya setengahnya selesai di rumah, jadi nggak banyak kali waktu terhabis. Nilai kamu di sekolah gimana? Tinggi atau apa? Atau pas-pasan? Soalnya tugas kamu apa loh? Lengkap terus loh. Yang sekarang belum tahu ranking berapa, tapi lumayan bagus, biasanya 1C atau 2C. Jadi pas kelas 7 nggak pernah di bawah ranking top 3. Jadi paling 1, 2, 3, 2, 3. Ini anak perfect ini. Ini perfect ini. Nilainya udah tinggi, ranking lagi, bikin konten lagi. Apa nih, saya merasa tersinggung. Ya udah, jadi makasih ya. Udah sediain waktunya, dan temen-temen juga yang suka main game aja jangan taunya main doang, minimal ya bikin konten lah biar ada kerjaan dikit, plus main game juga dapat duit ya. Sekian dulu hari ini, terima kasih.